Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sekali. Agak telat 1 jam ya, biasanya kita lebih awal, cuman saya mengangkat telepon secara pribadi, tidak saya live-kan. Uh, Dengar nggak suaranya teman-teman? Suaranya jelas nggak? Jadi kebetulan tadi saya lagi ngangkat telepon dan saya nggak bisa publikasikan. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang selalu setia bersama saya, nonton channel saya terus-menerus dan akhirnya kita nyampe nih di babak baru, yaitu kemarin yang mengatakan bahwa saudaranya ada yang hilang dan kebetulan sudah ditemukan. Mbak Ratihnya sendiri yang telepon sama saya. Dan itu semua berkat karena kalian. Jadi terima kasih ya buat teman-teman, secara langsung dan tidak langsung eh, channel ini bisa membantu keluarga yang sedang kehilangan keluarganya. Tak ngombe banyu dikit. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan channel ini. Ternyata channel ini bukan hanya bisa dikatakan memberikan edukasi, tapi seperti channel-channel yang lainnya, kita berusaha memberikan edukasi versi kita. Jadi kita memberikan edukasi versi kita. Apapun yang terjadi di luar sana itu urusan orang-orang luar ya, karena kita tidak membahas yang sedang viral. Jadi sekali lagi saya tetap pada prinsip saya tidak akan membahas yang sedang viral. Saya tidak akan ikut campur dengan apa yang ada di luar sana. Saya juga tidak akan merevisi apa yang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber yang di luar sana, karena itu bukan keinginan saya. Jadi saya tetap di porsi saya sendiri dan syukur alhamdulillah Mbak Ratihnya sudah menghubungi keluarganya. Nah, seperti yang selalu saya katakan, saya tidak membela siapapun karena saya tidak ada di posisinya Mbak Ratih. Hanya Mbak Ratih yang tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa beliau tidak ingin menemuin keluarganya atau bahkan tidak ingin menelpon keluarganya. Tapi bagaimanapun juga ibumu sudah tua, ibumu umur nggak janjian ya. Karena itu sebenci apapun engkau pada keluargamu, ingatlah tujuanmu ke luar negeri hanya ingin menyenangkan keluargamu. Tapi saat engkau ada di luar negeri dan engkau ternyata melupakan keluargamu, takutnya malah petaka yang akan hadir dalam hidupmu dan kamu akan kesusahan. Jadi Mbak Ratih yang selama ini dicari ya, sampai dimasuk viral di koran zaman dahulu kala 9 tahun yang lalu, dan di sini hanya cukup 12 jam ya, belum sampai 24 jam Mbak Ratih membuka hatinya untuk menghubungi keluarganya. Ini semua karena doa kalian ya. Ini semua karena doa. Bukan hanya Miss Yuni buat podcast. Saya tak sambil ngombe obat dikit ya. Saya ngombe obat dulu, obatku oke. Obatku oke. Saya tak ngombe obat dikit. Jadi itu bukan karena podcastnya Miss Yuni, tapi karena doa kalian semuanya. Jadi di podcast ini kita selalu memberikan doa ya. Di podcast ini, di awal ataupun di akhir podcast ini, saya selalu mendoakan orang lain bahagia, mendoakan orang lain bahagia. Karena saat orang lain bahagia, kita pun akan turut bahagia. Jadi buat teman-teman, jadi podcast ini bukan hanya sekedar podcast. Jadi podcast ini memberikan hati yang tenang, memberikan kekuatan, kelemah lembutan, mencoba untuk menelusuri dari hati yang paling dalam. Jadi saya berterima kasih sekali pada Badan Intelijen Netizen 62 yang mengiringi doa untuk Mbak Ratih secara pribadi membuka hatinya. Sebenarnya nah, ini kan semua dari Mbak Ratih yang rela membuka hatinya. Miss Yuni tiap hari keluar-keluar percuma kalau Mbak Ratih nggak membuka hatinya. Intinya ini adalah keikhlasan Mbak Ratih untuk membuka hatinya. Jadi Mbak Ratih membiarkan dirinya memaafkan keadaan. Karena itu Mbak Ratih adalah orang hebat menurut pendapat saya. Karena beliau mau membuka hatinya dengan
segala kerendahan hatinya, dia menghubungi keluarganya. Karena kita tidak tahu, Mbak, apa yang ada di hatinya Mbak Ratih. Kita tidak bisa menghakimi juga apa yang dirasakan oleh Mbak Ratih. Kita nggak tahu. Karena itu beliau menghilang tanpa kabar selama 9 tahun. Pasti beliau punya alasan. Hanya Mbak Ratih yang tahu. Kita tidak perlu menghakiminya. Kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh Mbak Ratih. Karena itu saya cuma ingin bilang bahwa apapun yang terjadi bukan berarti engkau harus menghilang dari keluargamu. Jadi buat Mbak Ratih tetap semangat Mbak Ratih, lakukan yang terbaik versimu. Kamu orang hebat, kamu mau mengalahkan keegoanmu selama 9 tahun, kamu melepaskan kemarahanmu, kebencianmu, ke ke sakitmu, dan menghubungi keluargamu. Jadi Mbak Ratih, selain engkau mampu menghilang selama 9 tahun, engkau juga mampu memberikan kekuatan pada batinmu sendiri untuk menjadi yang terbaik. Buat Mbak Ratih, sukses selalu ya Mbak Ratih ya buat kamu dan masa depanmu. Apapun yang terjadi di masa lalu, jangan sampai menghantuimu di masa depan. Apapun yang terjadi di masa lalumu, jangan sampai menghalangi masa depanmu. Sukses selalu. Mungkin dari kecewa keluarga, betul Mbak. Karena itu saya tidak menyalahkan saat kalian menghilang dari keluarga, saya tidak menyalahkan kalian semua. Tapi bagaimanapun juga, kalian harus ingat, keluarga juga kepikiran. Keluarga juga mikir. Masih ingat ibu yang sebatang kara di Bali itu? Bagaimana keadaannya? Dan semuanya menghilang begitu aja. Tapi saya sangat salut dengan Mbak Ratih. Siapapun dirimu, apapun yang kamu lakukan saat ini, kamu rela merendahkan dirimu selama 9 tahun lukamu, setelah viral kamu mencari keluargamu. Apapun itu Mbak Ratih, tenangkan dirimu. Jangan terlalu lama, ibumu sudah tua, ibumu sakit-sakitan Mbak Ratih. Lepaskan pengampunan pada ibumu. Percayalah, ibu adalah segalanya. Kalau hari ini engkau tidak bisa membahagiakannya, kapan lagi Mbak Ratih? Cukup engkau menenangkan diri selama 9 tahun ya. Alhamdulillah selagi masih ditunggu, benar, banyak di antara kita yang sudah merantau. Kita rindu ditunggu Mbak Ratih. Kita mengharapkan orang-orang yang menyayangi kita menunggu kita pulang. Tapi sebagian dari teman-teman perantauan ini sudah nggak punya bapak ibu. Saat mereka pulang, mereka hambar. Jadi pulanglah, engkau masih punya ibu yang menunggumu. Berapa banyak perantauan yang saat ini merantau, saat mereka pulang sudah nggak ada tujuan lagi. Jadi Mbak Ratih, semangat, lakukan yang terbaik. Jangan sampai engkau menyesal saat ibumu sudah tiada lagi. Jadi buat Mbak Ratih, sukses selalu. Apapun alasanmu untuk menghilang, silahkan. Tapi kembalilah. Saya sangat bahagia sekali mengenal kamu Mbak Ratih. Jadi Mbak Ratih sukses selalu ya Mbak Ratih ya.